Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NIM 18060087. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang ekonomi pembangunan 2, yang mana judulnya yaitu Perumusan Kebijakan Pembangunan serta Peranan Pasar, Negara, dan Masyarakat. Baiklah, materi yang pertama itu tentang persoalan keseimbangan. Pemerintah telah memainkan peranan penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur. Di bagian lain dunia, termasuk sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, serta di beberapa negara transisi, pemerintah seringkali tampak menghambat alih-alih membantu, serta membatasi pasar alih-alih memfasilitasi peran pasar dalam pertumbuhan dan pembangunan. Mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan. Pada tahun awal pembangunan pasca Perang Dunia Kedua dan dekolonasi, pandangan bahwa negara merupakan pendukung pembangunan yang baik hati begitu mendominasi, setidaknya secara implisit. Namun catatan korupsi, tata kelola yang buruk, dan negara yang digerogoti oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang telah membuat pandangan ini memudar. Perencanaan pembangunan, konsep dan logika. Yang pertama ada mistik perencanaan. Pada dasar wasa, setelah Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pencapaian pembangunan ekonomi tercermin dalam perencanaan pembangunan yang hampir secara universal diterima sebagai rute yang paling meyakinkan dan tepat sasaran menuju kemajuan ekonomi. Hingga era 1980-an, hanya segelintir orang di negara-negara berkembang yang mempertanyakan kelayakan atau kecocokan perumusan dan penerapan peranan pembangunan nasional. Perencanaan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasional yang penting untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mengejar ketertinggalan dari para penjajahnya, negara-negara miskin diyakinkan bahwa mereka memerlukan perencanaan nasional yang menyeluruh. Sayangnya, riwayat perencanaan selama ini tidak menggambarkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Tetapi kerangka kerja di kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat mempercepat pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, dan mencapai sasaran pembangunan manusia. Yang kedua ada hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi bisa kita artikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana ekonomi adalah dokumen yang tertulis yang memuat keputusan kebijakan pemerintah tentang bagaimana sumber daya dialokasikan pada beragam penggunaan sehingga dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dituju atau tujuan lain selama periode tertentu. Rencana komprehensif adalah rencana ekonomi yang menetapkan target yang meliputi seluruh sektor utama perekonomian nasional. Selanjutnya ada rencana parsial. Rencana parsial adalah rencana yang hanya mencakup sebagian dari sektor perekonomian nasional, misalnya pertanian, industri, dan pariwisata. Selanjutnya ada proses perencanaan. Proses perencanaan adalah prosedur dalam penyusunan dan melaksanakan ekonomi formal, dapat digambarkan sebagai pelaksanaan di mana pemerintah pertama-tama memilih sasaran sosial, kemudian menetapkan berbagai target, dan akhirnya menyusun kerangka kerja untuk implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana pembangunan. Selanjutnya adalah perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Sebagian besar rencana pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka kerja perekonomian campuran di negara-negara berkembang. Perekonomian ini dicirikan dengan adanya kelembagaan di mana sebagian sumber daya produktif dimiliki dan dioperasikan secara pribadi, serta sebagian lagi dikuasai oleh pabrik. Yang keempat, perusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang, dan perkebunan besar yang dimiliki asing secara menyeluruh
atau sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri, namun terkadang dengan penjualan pasar lokal yang substansial. Yang kelima, ada perusahaan yang relatif besar dan jumlahnya terus bertambah, berbasis domestik, dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal, dan seringkali terdaftar di Bursa Efek Nasional di negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, dan Cina. Tetapi, lebih sering terdapat di negara-negara berpendapatan menengah ketimbang dengan pendapatan rendah, dan jarang sekali di negara-negara maju. Selanjutnya ada logika perencanaan pembangunan. Penerimaan awal pranata perencanaan secara luas sebagai alat pembangunan dilandasi oleh sejumlah argumen ekonom dan kelembagaan fundamental. Dari berbagai argumen ini, kita akan membahas 4 argumen yang paling sering dikemukakan. Yang pertama, ada kegagalan pasar. Kegagalan pasar di negara berkembang dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan struktur dan operasi. Kegagalan pasar merupakan fenomena yang timbul akibat ketidaksempurnaan pasar yang melemahkan keberfungsian dari ekonomi pasar. Yang kedua, ada mobilitas dan alokasi sumber daya. Argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang seharusnya tidak hanya menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Pekerja yang terampil harus dipekerjakan di tempat di mana kontribusi mereka akan maksimal. Yang ketiga, ada dampak sikap atau psikologis. Seringkali diasumsikan bahwa suatu pernyataan terinci mengenai tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk rencana pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak sikap atau psikologis penting pada penduduk yang beragam dan seringkali terfragmentasi. Pernyataan ini mungkin bisa menggalang dukungan rakyat bagi kampanye nasional pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit atau meningkatkan rasa nasionalisme. Yang keempat, ada bantuan luar negeri. Perumusan rencana pembangunan rinci seringkali menjadi syarat perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri bilateral maupun multilateral. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakinkan para donatur bahwa dana mereka digunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang disusun dengan baik dan konsisten. Selanjutnya ada proses perencanaan beberapa model dasar. 3 tahap perencanaan. Sebagian besar rencana pembangunan biasanya pada awalnya didasarkan pada model makroekonomi formal. Yang pertama ada model pertumbuhan agregat, memproyeksikan variabel-variabel makro. Model pertumbuhan agregat adalah sebuah model ekonomi formal yang menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian dalam satu sektor atau sedikit sektor dengan menggunakan sejumlah variabel terbatas. Di negara di mana cadangan valuta asing yang tidak mencukupi dianggap sebagai hambatan bagi pertumbuhan ekonomi, biasanya model pertumbuhan agregat merupakan variasi dari model dua kesenjangan. Dalam bentuk apapun, model ini jarang digunakan dalam rencana pembangunan nasional. Yang kedua, model multisektor dan proyeksi sektoral. Pendekatan lain yang lebih canggih lagi terhadap perencanaan pembangunan menggunakan beberapa variasi dari model antar industri atau model input-output. Model antar industri atau model input-output adalah model formal yang membagi perekonomian berdasarkan sektor dan menelusuri aliran pembelian atau input dan penjualan atau output antar industri. Analisis input-output seringkali dikembangkan dalam 2 cara. Pertama, dengan memperhitungkan data pembayaran faktor produksi, sumber-sumber pendapatan rumah tangga di antara berbagai kelompok sosial, maka terciptalah sistem neraca sosial ekonomi. Selanjutnya ada penilaian proyek analisis biaya manfaat sosial. Sebagian besar keputusan operasional harian mengenai alokasi dana investasi pemerintah yang terbatas didasarkan pada teknik analisis mikroekonomi yang disebut dengan penilaian proyek. Kelayakan atau profitabilitas relatif dari menginvestasikan sejumlah dana publik atau dana swasta dalam proyek alternatif. Model pertumbuhan makro menyusun strategi secara luas.
analisis input-output, memastikan adanya serangkaian target sektoral yang konsisten secara internal, dan penilaian proyek dirancang untuk memastikan terciptanya perencanaan proyek individual yang efisien dalam setiap sektor. Titik tolak analisis biaya manfaat sosial adalah bahwa analisis ini tidak menerima argumen permintaan aktual sebagai ukuran nyata dari biaya sosial. Bukan saja harga pasar aktual seringkali berbeda dari nilai realnya, tetapi investor swasta tidak mempertimbangkan dampak eksternal dari keputusan mereka. Eksternalitas tersebut bisa cukup besar dan membawa berbagai dampak yang luas. Selanjutnya, tahapan penilaian proyek. Yang pertama ada penetapan tujuan. Dengan adanya kesulitan untuk mengaitkan nilai numerik atas hal-hal seperti kesatuan nasional, kemandirian bangsa, stabilitas politik, modernisasi, dan kualitas hidup, perencanaan ekonomi biasanya mengukur nilai sosial dari suatu proyek berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap aliran neto dari barang dan jasa masa depan dalam perekonomian, yakni berdasarkan dampaknya terhadap tingkat konsumsi di masa depan. Yang kedua ada perhitungan harga bayangan dan tingkat diskonto sosial. Inti dari analisis biaya manfaat sosial adalah perhitungan atau perkiraan harga yang digunakan dalam menentukan nilai manfaat yang sebenarnya dan juga besaran biaya yang sebenarnya. Terdapat banyak alasan untuk meyakini bahwa negara berkembang harga pasar input-output tidak memberikan cerminan manfaat dan biaya sosial yang sesungguhnya. Di antaranya, yang pertama inflasi dan mata uang yang nilainya ditetapkan terlalu tinggi. Yang kedua, tingkat upah, biaya modal, dan pengangguran. Yang ketiga, tarif, kuota, subsidi, dan substitusi motor. Yang keempat, keterbatasan tabungan. Yang kelima, tingkat diskonto sosial. Selanjutnya, pemilihan proyek. Beberapa kriteria keputusan. Setelah menghitung harga-harga bayangan yang relevan, memproyeksikan aliran biaya dan manfaat yang diharapkan, dan menyeleksi tingkat diskonto sosial yang tepat. Perencana tiba dalam posisi memilih serangkaian proyek investasi alternatif yang dianggap paling memungkinkan. Kesimpulan dari model perencanaan dan konsistensi rencana. Proses perumusan rencana pembangunan yang komprehensif dan terinci tentu lebih rumit daripada yang telah diuraikan dengan pendekatan 3 tahap di atas. Hal ini memerlukan suatu mekanisme dialog dan umpan balik yang konstan antara para pemimpin nasional yang menetapkan prioritas dengan para perencana ahli statistik, peneliti, dan para pejabat departemen atau kementerian. Selanjutnya ada kegagalan pemerintah dan prevensi atas pasar alih-alih perencanaan. Yang pertama ada persoalan implementasi, rencana, dan kegagalan pasar. Hasil dari perencanaan pembangunan umumnya mengecewakan. Penolakan yang semakin meluas terhadap perencanaan pembangunan komprehensif yang didasarkan atas kinerja yang buruk memiliki sejumlah hasil yang bersifat pragmatis. Yang paling penting adalah penerapan sistem ekonomi yang lebih berorientasi pasar di mayoritas negara berkembang. Kegagalan pemerintah adalah situasi di mana interferensi pemerintah di suatu perekonomian memparah hasil yang ada. Kebijakan pemerintah seringkali cenderung meningkatkan alih-alih mengurangi perbedaan antara penilaian swasta dan sosial. Sebagai contoh, kebijakan publik telah meningkatkan tingkat upah di atas bayangan upah tenaga kerja atau nilai kelangkaan melalui berbagai instrumen seperti peraturan upah minimum, penetapan upah berdasarkan tingkat pendidikan, dan penyusunan tingkat remunerasi pada jabatan yang lebih tinggi berdasarkan tingkat upah internasional. Kegagalan ini sendiri timbul akibat beberapa persoalan tertentu. Di antaranya yang pertama, kecacatan dalam rencana dan implementasinya. Yang kedua, data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak diantisipasi. Yang keempat, kelemahan kelembagaan. Yang kelima, ada kurangnya etikat politik. Pergeseran kebijakan era 1980-an menuju pasar bebas. Akibat dari kekecewaan atas perencanaan dan interferensi pemerintah yang dianggap gagal, banyak ekonom sebagai menteri keuangan di negara berkembang dan ketua organisasi
pembangunan internasional terkemuka yang menyarankan untuk meningkatkan penggunaan mekanisme pasar sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sebagai bagian dari program liberalisasi pasar domestik mereka, mayoritas negara berkembang dengan beragam derajat keseriusan. Setiap negara atas tujuan tersebut biasanya berkeinginan untuk mengurangi peranan sektor publik, mendorong kegiatan sektor swasta yang lebih besar, dan menghilangkan distorsi tingkat bunga, upah, dan harga barang konsumsi. Niat atas perubahan ini akan melicin roda mekanisme pasar sehingga dapat mencapai alokasi investasi yang lebih produktif. Perekonomian pasar. Yang pertama, prasyarat sosial kultural dan persyaratan ekonomi. Pasar memberikan banyak hal positif, diantaranya menghantarkan barang yang diinginkan konsumen pada tempat dan waktu yang sesuai dengan keinginan mereka, dan memberikan insentif bagi inovasi. Jelas bahwa reformasi pasar melibatkan lebih dari sekedar menghapus distorsi harga, privatisasi perusahaan publik, dan memberlakukan pasar bebas. Halangan dalam mereformasi pasar di banyak perekonomian transisional menjadi tantangan besar terkait dengan absennya beberapa prasyarat kelembagaan dan praktik pasar. Selanjutnya, ekonomi politik pembangunan, teori perumusan, dan reformasi kebijakan. Hingga akhir-akhir ini, dua pandangan yang ekstrim sering mendominasi berbagai diskusi mengenai peranan pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, tetapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Bahkan, ketika perekonomian terperangkap dalam perangkap kemiskinan, pemerintah itu sendiri memainkan peran kunci dalam equilibrium yang buruk tersebut. Pemerintah di negara yang baru merdeka seringkali hanya melanjutkan kebijakan kolonial atau sebaliknya memilih kebijakan yang merupakan reaksi kemarahan atas periode kolonial dengan meniru kebijakan Soviet atau versinya yang lebih moderat seperti di India. Memahami pola pemungutan suara pada reformasi kebijakan. Terkadang reformasi dirancang untuk memaksimalkan manfaat segelintir orang. Sangat wajar apabila kaum mayoritas akan menentangnya jika mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Atau mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan merugi dalam proses reformasi dan mungkin bercermin pada pengalaman masa lalu. Tidak yakin bahwa mereka akan cukup mendapatkan kompensasi melalui redistribusi. Namun, terkadang mayoritas masyarakat menentang kebijakan yang akan menguntungkan mereka. Lembaga dan ketergantungan alur. Kerangka kerja yang diusulkan oleh pemenang Nobel, Douglas North, berguna untuk memahami perbedaan kualitatif dalam perumusan kebijakan di berbagai negara. Sekali hak-hak yang inefisien ini berlaku secara umum, tidak akan ada insentif bagi pihak yang berkuasa untuk mengubahnya, terutama jika hak-hak ini memberikan keuntungan pribadi yang lebih besar bagi penguasa ketimbang rezim alternatif yang mungkin lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Orang-orang yang mengendalikan negara memiliki insentif untuk menggunakannya demi keuntungan pribadi dan bukan untuk kepentingan publik. Peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Belakangan ini makin diakui bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang aktif dan sektor publik yang efisien, tetapi juga sektor warga negara yang menggeliat pula. Dengan mengandalkan kedua sektor pertama saja merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan. Organisasi sektor masyarakat biasanya diistilahkan dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dalam konteks pembangunan, tetapi juga bisa disebut dengan organisasi nirabala, sukarela, independen, masyarakat madani, atau organisasi warga. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM adalah organisasi nirabala yang sering terlibat dalam penyediaan dana dan bantuan teknis di negara-negara berkembang. Jika pemerintah mengandalkan otoritas untuk mencapai hasil dan sektor swasta mengandalkan mekanisme pasar untuk menyediakan insentif bagi pertukaran yang saling menguntungkan, para pelaku masyarakat yang bekerja melalui LSM mengandalkan upaya dan pengaruh independen dan sukarela untuk mengampanyekan nilai-nilai mereka, pembangunan sosial dan ekonomi. 7 aspek diilustrasikan beserta contohnya dalam bidang pengentasan kemiskinan. Di antaranya, yang pertama, inovasi.
Yang kedua, fleksibilitas program. Yang ketiga, pengetahuan teknis khusus. Yang keempat, barang publik lokal yang ditargetkan. Yang kelima, perencanaan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama. Yang keenam, kepercayaan dan kredibilitas. Yang ketujuh, representasi dan advokasi. Selanjutnya adalah tren dalam tata kelola reformasi. Yang pertama, menangani masalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang ketimbang di negara-negara maju. Hal ini dipahami sebagai cerminan dari sebab maupun akibatnya. Pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sejumlah alasan. Pemerintah yang jujur dapat mendorong pertumbuhan dan pendapatan tinggi yang berkelanjutan. Yang kedua ada desentralisasi. Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara bagian dan pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undangnya. Uni Eropa secara resmi telah dan sedang melaksanakan prinsip subsidiaritas yang berarti bahwa keputusan dibuat sebagian besar pada tingkatan lokal jika memungkinkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, partisipasi pembangunan. Jika tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Dan memang partisipasi sumbangan pendapatan dalam kebijakan pembangunan oleh para pihak yang paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut merupakan tujuan akhir pembangunan. Partisipasi publik yang murni di semua tingkat memberikan landasan bagi terbentuknya pemerintah yang demokratis dan responsif. Partisipasi tidak akan mengobati semua penyakit pemerintah, termasuk keterbatasan demokrasi itu sendiri. Namun, pada derajat tertentu akan menghilangkan penyakit politik dari reformasi kebijakan pembangunan.